Angin sore berhembus lembut di Kadilangu, membawa aroma tanah basah dan desir ombak yang jauh terdengar dari selatan. Sunan Kalijaga duduk di serambi langgar, memandangi langit yang mulai memerah. Di tengah ketenangan itu, seorang nelayan datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat, matanya ketakutan. Ia bercerita bahwa banyak kapal tak kembali dari pelayaran, ditelan oleh gelombang besar yang tiba-tiba muncul dari laut selatan. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat cahaya hijau menari di atas ombak, disertai suara tangisan perempuan dari tengah lautan. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan seksama, tanpa berkata sepatah pun. Ia menutup matanya, meresapi cerita itu seperti mendengarkan bisikan alam. Di balik gejolak laut, ia merasakan getaran gaib yang kuat, bukan sekadar badai biasa. Ada yang terusik, bisiknya lirih. Para muridnya saling berpandangan, tak mengerti makna ucapan gurunya. Namun Sunan tahu, bumi Jawa sedang bergolak bukan karena alam semata, melainkan karena kekuatan gaib yang lama tertidur telah terbangun kembali. Malam itu, langit tampak gelap dan angin berputar tak menentu. Pohon-pohon bambu di sekitar pesantren bergemerisik keras seolah ada makhluk halus yang melintas. Di dalam bilik kecilnya, Sunan Kalijaga bersemedi. Dalam keheningan, ia melihat penglihatan batin, ombak raksasa menggulung, dan dari tengah samudera muncul sosok perempuan bermahkota emas, dengan sorot mata penuh kemarahan. Hatinya bergetar, sebab ia tahu, sosok itu bukan sembarang makhluk. Ia adalah Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Keesokan paginya, kabar semakin meluas. Desa-desa di pesisir selatan mulai kosong, para nelayan tak lagi berani melaut. Ternak mati mendadak, tanaman rusak karena air asin yang menyusup ke ladang. Orang-orang mulai melakukan sesaji besar-besaran di tepi pantai, berharap sang ratu laut berhenti murka. Namun semakin banyak sesaji yang dilemparkan, semakin besar pula ombak yang datang. Sunan Kalijaga memandang semua itu dengan iba, karena manusia semakin terikat pada ketakutan, bukan pada keyakinan. "Guru, apakah benar laut itu telah dikuasai makhluk halus?" tanya salah satu muridnya, Raden Sahid Muda, yang baru belajar tentang keseimbangan alam. Sunan Kalijaga menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Laut hanya cermin dari hati manusia. Bila manusia serakah dan sombong, maka laut pun akan bergelora." Kalimat itu menggema di antara para murid, menggetarkan hati mereka yang mendengar. Sejak saat itu, Sunan Kalijaga mulai sering merenung di tepi sungai. Ia memperhatikan arus air yang mengalir menuju selatan, seolah alam sendiri menuntunnya ke arah itu. Dalam zikirnya, ia memohon petunjuk dari Allah agar diberi jalan untuk menenangkan murka laut. Hingga suatu malam, saat ia bersujud, ia mendengar bisikan halus di telinganya, suara yang datang dari arah angin selatan, memanggil namanya dengan lembut namun menggigilkan hati. "Kalijaga, datanglah, laut menunggumu." Suara itu begitu nyata, membuat Sunan terdiam lama. Ia tahu, ini bukan panggilan manusia. Ada kekuatan besar yang memintanya datang, mungkin untuk menantang, atau mungkin untuk mencari cahaya. Dengan tenang, ia mengambil air wudhu, lalu menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam hati ia berucap, "Jika ini kehendakmu, aku akan berjalan menuju gelombang, bukan untuk menantang, tapi untuk menenangkan." Di fajar yang lembut, Sunan Kalijaga mengumpulkan murid-muridnya. Ia berkata bahwa ia akan berangkat menuju selatan, mencari sumber dari gejolak yang mengguncang bumi dan laut. Para murid mencoba mencegahnya, namun Sunan hanya tersenyum, "Kebenaran tidak bisa ditemukan bila kita takut pada bayangan sendiri." Dengan langkah pelan namun mantap, ia meninggalkan Kadilangu, sementara angin selatan berhembus semakin kencang, seolah menyambut kedatangannya. Langit timur baru saja berwarna jingga ketika Sunan Kalijaga memulai perjalanannya menuju arah selatan. Udara pagi masih lembut, namun dari kejauhan terdengar gema ombak yang menggulung bagai bisikan amarah. Di sepanjang jalan, ia melewati dusun-dusun yang sunyi. Banyak rumah ditinggalkan, hanya tersisa jejak sesaji dan aroma dupa yang menyesakkan dada. Wajah-wajah penduduk yang tersisa tampak penuh kecemasan. Mereka menatap Sunan Kalijaga dengan harapan, seolah hanya dirinya yang mampu menenangkan murka laut. Sunan Kalijaga berhenti di sebuah desa yang hampir tenggelam oleh air pasang. Di sana, seorang ibu tua menghampirinya sambil membawa kendi air dan berkata lirih, "Kiai, laut telah menelan anakku. Kami sudah memberi sesaji,
namun laut tak juga tenang. Sunan Kalijaga menerima kendi itu, lalu menatap air di dalamnya yang bergolak meski tanpa angin. Ia menutup mata dan membaca doa. Seketika air di kendi menjadi jernih dan tenang, lalu ia berkata, "Yang kau beri bukan sesaji, melainkan ketakutan. Hanya keikhlasan yang mampu menenangkan laut." Ibu itu menangis, lalu mencium tangan Sunan, menyadari kesalahan yang selama ini ia ulang. Malamnya, Sunan Kalijaga berhenti di tepi sungai Opak. Ia berwudu dan mulai bermeditasi. Dalam heningnya malam, suara alam menyatu menjadi satu irama yang aneh, desir angin, gemericik air, dan sayup-sayup suara perempuan melantunkan tembang Jawa yang sangat tua. Nada itu datang dari arah selatan. Suaranya lembut, namun setiap baitnya terasa membawa panggilan gaib. Sunan membuka matanya perlahan, menatap arah suara itu, dan di ufuk jauh terlihat cahaya hijau menari di atas ombak gelap. "Wahai penjaga laut selatan, engkau memanggilku," ucap Sunan pelan. "Namun bukan aku yang datang menantang, melainkan cahaya yang ingin menenangkan kegelapan." Angin berhembus kencang tiba-tiba, membuat dedaunan menari dan debu berputar. Dari tengah arus sungai terdengar gemuruh rendah, seperti tawa samar makhluk halus. Sunan Kalijaga tetap tenang, menundukkan kepala, dan terus berzikir. Setiap zikir yang terucap menenangkan hembusan angin, dan dalam sekejap suasana kembali hening. Beberapa malam kemudian, dalam samadinya, Sunan Kalijaga mendapatkan penglihatan yang lebih jelas. Ia melihat istana megah di dasar laut, bersinar hijau kebiruan, dijaga oleh ribuan makhluk air. Di tengahnya duduk Nyai Roro Kidul, bermahkota batu zamrud, dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan sekaligus kesedihan. Suara gaib berbisik, "Datanglah, wali dari tanah utara. Jangan hanya berdiri di tepi air. Laut menunggu untuk diuji oleh cahayamu." Sunan terbangun dari semadinya, peluh dingin membasahi keningnya, namun hatinya teguh. Ia tahu, panggilan itu nyata. Keesokan harinya, para muridnya mendapati gurunya telah berkemas dengan pakaian sederhana. Raden Sahid yang selalu setia mendampinginya mencoba menahan, "Guru, laut selatan bukan tempat bagi manusia. Di sana arusnya menelan siapapun yang datang tanpa izin." Sunan Kalijaga tersenyum, "Justru karena manusia lupa meminta izin pada alam, maka alam pun murka. Aku tidak datang untuk menantang laut, tapi untuk berdialog dengannya." Ia lalu mengangkat tongkat kayu yang selalu dibawanya, simbol kebijaksanaan yang menuntunnya ke jalan dakwah. Perjalanan menuju selatan semakin berat. Hujan turun deras, angin bertiup dari arah laut membawa aroma garam dan belerang. Namun setiap kali Sunan berhenti untuk beristirahat, selalu ada keajaiban kecil yang terjadi, tanah yang gersang tiba-tiba tumbuh rumput hijau, atau air asin yang menetes dari langit berubah menjadi embun segar. Alam seolah membuka jalan baginya, mengakui bahwa yang berjalan bukan manusia biasa, melainkan utusan cahaya. Menjelang senja, ia akhirnya melihat pemandangan yang tak biasa. Di cakrawala, ombak menjulang tinggi seperti dinding kaca, berkilauan oleh sinar mentari terakhir. Di balik ombak itu, seolah ada dunia lain yang menunggu, dunia yang bukan milik manusia. Sunan Kalijaga berdiri di tepi pantai Parangtritis, menatap ke arah selatan dengan hati mantap. Ia tahu, malam ini panggilan itu akan menjadi pertemuan pertama antara dirinya dan sang penguasa laut. Dan di antara ombak serta doa, babak baru perjalanan spiritualnya pun dimulai. Langit mulai berwarna keperakan ketika Sunan Kalijaga melangkah di atas pasir hitam Parangtritis. Angin berhembus dari laut selatan membawa suara gemuruh ombak yang terdengar seperti zikir purba. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang segera terhapus ombak, seolah laut enggan menyimpan tapak manusia di wilayah kekuasaannya. Namun Sunan Kalijaga berjalan dengan tenang, sorot matanya menembus kabut asin yang menari di udara. Ia tahu, batas antara dunia manusia dan dunia gaib semakin menipis di tempat ini. Di kejauhan, terlihat cahaya hijau berkilauan di antara ombak, lalu menghilang secepat kilat. Sejumlah penduduk yang mengikutinya dari jauh berhenti di tepi bukit pasir, tak berani mendekat. Mereka berbisik ketakutan, itu tanda amarah Nyai Laut Kidul. Tapi Sunan Kalijaga hanya menatap ke laut sambil berucap lirih, tak ada yang murka tanpa sebab. Alam hanya meniru isi hati manusia. Ia kemudian menancapkan tongkat kayunya ke pasir, lalu bersila menghadap ke arah laut, memulai zikir panjang yang membuat udara di sekitarnya bergetar lembut.
Malam turun perlahan. Bulan separuh menggantung di langit, menyinari riak ombak yang seperti kaca bergerak. Dalam keheningan itu, angin tiba-tiba berhenti. Laut menjadi sunyi aneh, seperti menunggu sesuatu. Dari tengah kegelapan, muncullah kabut pekat yang menggulung membentuk pusaran. Di dalam pusaran itu, tampak bayangan istana yang menjulang megah dari dasar laut, bersinar kehijauan bagai batu giok raksasa. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata setengah terpejam. Ia tahu, inilah gerbang ke alam Nyai Roro Kidul. Tiba-tiba, pusaran kabut itu bergerak mendekat, disertai suara perempuan yang lembut namun menggema di seluruh penjuru pantai. Siapakah yang berani menginjakkan kaki di wilayahku tanpa izin? Ombak menggulung keras, memecahkan batu karang, namun tubuh Sunan Kalijaga tetap tegak di tengah pasir. Dengan tenang ia menjawab, "Aku bukan datang untuk menantangmu, wahai penguasa lautan, melainkan untuk menenangkan amarahmu agar bumi ini damai." Ucapan itu membuat kabut berhenti berputar, seolah laut mendengarkan kata-katanya. Beberapa saat kemudian, dari dalam kabut muncul sosok perempuan jelita bermahkota emas, berselimut jubah hijau berkilau. Rambutnya panjang, menari bersama angin laut, dan matanya bagaikan zamrud yang memantulkan cahaya bulan. Dialah Nyai Roro Kidul. Tatapannya tajam, namun di baliknya tersimpan kesedihan yang dalam. "Kau datang membawa doa, tapi doa tidak akan mampu menahan murka laut," ujarnya. Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Murka tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Karena laut pun, seperti manusia, hanya ingin dipahami. Nyai Roro Kidul melangkah di atas air, mendekati Sunan. Setiap langkahnya membuat ombak berpendar cahaya. "Banyak yang datang memohonku kekayaan dan kekuasaan," katanya dengan suara bergemuruh, "namun kau datang hanya membawa tongkat dan zikir. Siapakah engkau sebenarnya?" Sunan menunduk dengan rendah hati, "Aku hanya hamba yang diutus untuk mengingatkan, bahwa bahkan penguasa laut pun tunduk pada Yang Maha Pencipta." Kata-kata itu membuat Nyai Roro Kidul terdiam lama, seolah tersentuh oleh sesuatu yang telah lama ia lupakan. Tiba-tiba petir menyambar di kejauhan, membelah langit. Ombak bergulung tinggi, dan kabut berubah menjadi pusaran besar. Nyai Roro Kidul menatap Sunan Kalijaga dengan mata menyala, "Jika engkau benar pembawa cahaya, maka buktikan. Tenangkan badai yang lahir dari amarahku." Suaranya menggema hingga ke perbukitan. Sunan Kalijaga menutup matanya, lalu mengangkat kedua tangannya berdoa. Zikirnya mengalun lembut, menembus suara petir dan ombak. Perlahan, angin berhenti, ombak mereda, dan langit kembali cerah. Laut selatan kembali tenang seperti kaca, sementara cahaya bulan memantulkan bayangan dua sosok, seorang wali dan sang ratu laut. Di saat itulah, Nyai Roro Kidul menundukkan kepala, menatap laut yang kini diam. "Tak seorang pun pernah menenangkan amarahku dengan kelembutan," katanya pelan. Sunan Kalijaga menjawab lembut, "Karena kelembutan adalah pedang yang tak terlihat, tapi paling tajam di antara segalanya." Laut berdesir pelan, seperti mengamini kata-kata itu. Dalam diam, pertarungan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai, bukan dengan kekerasan, tapi dengan doa dan kebijaksanaan. Setelah badai itu mereda, udara di Parangtritis berubah tenang namun syarat energi yang tak kasat mata. Di antara kabut tipis yang masih tersisa, dua dunia seakan bertemu, alam manusia dan alam gaib menyatu dalam satu garis cahaya yang membentang di atas laut. Sunan Kalijaga masih berdiri di atas pasir yang kini terasa lembut dan hangat, sementara di hadapannya, Nyai Roro Kidul berdiri di atas permukaan air, tubuhnya berkilau dalam sorot bulan. Laut tenang seperti kaca, mencerminkan keduanya seolah mereka berada dalam dua dimensi yang bersinggungan. "Wahai wali Allah," suara Nyai Roro Kidul bergema lembut namun tegas, "apa maksudmu datang ke wilayahku? Apakah kau hendak merubah tatanan yang telah kuatur sejak zaman leluhur?" Suaranya menggema di udara, membuat debur ombak bergulung lirih seperti mengikuti irama tuturannya. Sunan Kalijaga menatapnya dengan tenang, lalu menjawab, "Aku tidak datang untuk mengubah tatananmu, wahai Ratu Laut. Aku hanya ingin menenangkan hati yang sedang dilanda gelora, karena ketika laut murka, manusia pun menderita." Mata Nyai Roro Kidul berkilat lembut, seolah ada luka lama yang terbangkitkan. "Manusia," ujarnya dengan nada getir, "mereka yang menebang hutan, mencemari air, dan membuang keserakahan ke laut. Mereka datang padaku hanya untuk meminta keberuntungan, bukan memohon ampun. Mengapa aku harus tenang pada mereka?"
Suara laut kembali meninggi, menandakan amarah yang dalam. Namun Sunan Kalijaga tetap tidak bergeming. Ia merundukkan kepala, menatap pasir yang kini mulai basah oleh ombak kecil. Mereka salah, tapi mereka masih bisa diajari. Bila Ratu Laut menuntun mereka pada kebijaksanaan, bukan ketakutan, maka alam akan pulih kembali. Kata-kata itu menggema di udara. Nyai Roro Kidul terdiam lama. Di balik kebanggaan dan kemegahan dirinya, ada rasa sepi yang tak pernah terucap. Sejak lama ia terikat pada sumpah gaib sebagai penjaga laut, namun sumpah itu juga menjadikannya tawanan bagi kekuatannya sendiri. Tatapannya melembut. Kau berbicara seolah memahami luka yang kupikul, katanya perlahan. Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh empati. Setiap makhluk yang menjaga, pasti pernah terluka oleh yang dijaganya. Tapi luka tidak akan sembuh bila kau terus menyatu dengan kemarahan. Tiba-tiba, dari balik laut, muncul kabut hijau pekat yang berputar membentuk gerbang besar. Dari dalamnya keluar makhluk-makhluk air, para pengikut Nyai Roro Kidul yang wajahnya menyerupai manusia namun bermata ikan. Mereka berlutut di hadapan ratunya, menatap Sunan Kalijaga dengan penuh kebencian. "Ratu," kata salah satu makhluk itu, "biarkan kami menghancurkan manusia ini. Ia menantang kehendakmu." Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Ia menatap Sunan Kalijaga dalam diam yang panjang, antara rasa ingin menundukkan dan keinginan untuk memahami. Sunan Kalijaga lalu mengangkat tongkatnya, menancapkannya di pasir. Dari ujung tongkat itu, memancar cahaya putih lembut yang menerangi sekeliling pantai. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun menenangkan. Ombak yang semula bergemuruh kini mereda, para makhluk air bergetar dan bersembunyi di balik gelombang. "Aku tidak membawa pedang, hanya cahaya yang mengingatkan bahwa semua ciptaan berasal dari satu sumber," ucap Sunan dengan suara yang menenangkan hati. Nyai Roro Kidul menatap cahaya itu, wajahnya mulai teduh, seolah ada kenangan lama yang kembali mengalir dalam dirinya. Dalam keheningan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Garis cahaya di antara laut dan daratan melebar, membentuk jembatan tembus pandang yang menghubungkan dua alam. Sunan Kalijaga melangkah perlahan di atasnya, sementara Nyai Roro Kidul tetap di tempatnya. "Jangan mendekat," katanya dengan nada ragu, "batas dua dunia tidak boleh dilanggar." Namun Sunan menjawab lembut, "Batas hanya ada bagi mereka yang tidak saling mengenal. Jika kita memahami tujuan masing-masing, maka batas itu akan berubah menjadi jalan." Ia terus melangkah hingga berdiri tepat di hadapan Sang Ratu Laut. Laut menjadi sangat tenang, bahkan angin pun berhenti berhembus. Di antara keduanya, hanya ada suara ombak yang lembut seperti napas alam. Nyai Roro Kidul menundukkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh ke permukaan laut, menciptakan lingkaran cahaya yang bergetar lembut. "Engkau datang bukan untuk menantangku, tapi untuk menyembuhkanku," katanya dengan suara lirih. Sunan Kalijaga tersenyum, "Penyembuhan bukan datang dari aku, tapi dari kesadaranmu sendiri. Cahaya hanya menuntun, yang menyembuhkan adalah hati yang rela." Dan malam itu, dua alam yang berbeda seolah berdamai, laut dan langit, manusia dan gaib, semuanya menyatu dalam ketenangan yang suci. Setelah pertemuan dua alam itu, udara di Parangtritis mendadak berubah dingin menusuk. Laut yang semula tenang mulai bergetar pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang hendak meledak. Nyai Roro Kidul menatap Sunan Kalijaga dengan sorot mata berkilau kehijauan. Hatinya bimbang, antara kagum dan marah. Di dalam dirinya, kekuatan purba yang selama ini ditahannya mulai bangkit kembali. "Kau membawa kedamaian," katanya perlahan, "tapi kedamaian tak dapat menenangkan sumpah yang mengikatku pada laut ini." Suaranya bergetar, dan dari setiap kata yang ia ucapkan, ombak mulai meninggi. Sunan Kalijaga memejamkan mata, menundukkan kepala dalam zikir. Ia dapat merasakan gelombang energi besar yang mulai berputar di sekelilingnya. Laut menggulung, langit menghitam, dan angin berubah menjadi pusaran tajam. Dari dalam laut, ribuan makhluk gaib bermunculan, berwujud separuh manusia, separuh ikan, membawa trisula dari cahaya hijau. Mereka mengelilingi Nyai Roro Kidul, seolah siap untuk memerangi siapapun yang menentang ratunya. "Wahai wali," seru Nyai Roro Kidul, "lihatlah kekuatanku. Aku adalah ratu dari segala yang bergolak dan tak terjinakkan. Dapatkah kau menundukkan lautan yang menjadi darahku?" Dengan lembut namun tegas, Sunan Kalijaga membuka matanya.
Sorotnya tenang, bagaikan embun di pagi hari. Aku tidak datang untuk menundukkanmu, katanya, tetapi untuk menenangkanmu. Tak ada gunanya melawan amarah dengan amarah. Hanya cinta dan ikhlas yang bisa meredakan badai. Ucapannya membuat para jin laut mendesis keras, tapi begitu suara zikirnya mengalun, mereka gemetar dan satu persatu menunduk. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuh Sunan Kalijaga, menjadikannya seperti lentera di tengah kegelapan samudra. Namun Nyai Roro Kidul tak kuasa menahan kekuatan yang meledak dalam dirinya. Ombak raksasa terangkat tinggi, setinggi gunung, menghantam pantai dengan suara menggelegar. Badai muncul tiba-tiba, memporak-porandakan langit dan bumi. Air laut berubah menjadi hijau tua, penuh kilatan petir dan pusaran air yang mematikan. Di tengah amukan itu, Sunan Kalijaga tetap bersila di atas pasir, tak bergeser sedikit pun. Di antara gemuruh ombak, ia melantunkan asma Allah dengan lembut, dan setiap kalimat yang keluar dari bibirnya menjelma menjadi lingkaran cahaya yang menahan amukan laut. "Berhentilah, wahai Ratu Laut Selatan!" seru Sunan Kalijaga dengan suara yang bergema jauh ke dalam samudra. "Amarahmu bukan kekuatan, melainkan jerat yang menahan jiwamu dalam gelap. Bukankah kau juga ingin damai?" Suara itu menembus pusaran angin dan mencapai telinga Nyai Roro Kidul. Sosoknya yang semula berdiri megah kini bergetar, matanya menyala menahan emosi yang bercampur dengan kesedihan. Dalam hatinya ia mendengar suara lain, suara lembut yang telah lama ia lupakan, suara nurani yang dulu memohon ketenangan dari Sang Pencipta. Namun, kekuatan sumpah lama yang menjeratnya tak mudah dilepaskan. Energi hitam dari dasar laut menyelimuti tubuh